Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bersama di hari ini untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Kita akan memuliakan Tuhan dan belajar firman Tuhan, serta berdoa bersama di saat ini. Kita mengangkat pujian, klik nomor 119, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga ambang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kami anak-anak-Mu datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan. Kami ada sebagaimana kami ada di saat ini. Dan kami akan bersama-sama memahami kehendak Tuhan lewat perkataan firman. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi kami semua, sehingga kami mengerti setiap perkataan firman di saat ini. Inilah kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian bacaan Alkitab, Kitab Kisah Para Rasul pasal 25, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi, menjawab Paulus katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem, supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah kebenaran dan ketidakbenaran. Festus adalah wali negeri di daerah Kekaisaran Romawi, khususnya di wilayah provinsi Yudea. Ia menggantikan kepemimpinan dari Antonius Felix. Festus dalam bagian bacaan firman kita hari ini ingin mencari hati atau perhatian orang-orang Yahudi yang saat itu ingin membinasakan Paulus. Mereka memberi banyak tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, karena memang sebenarnya Paulus tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, bait Allah, dan terhadap Kaisar. Cara Festus mencari hati orang Yahudi dengan meminta Paulus pergi ke Yerusalem untuk diadili di sana. Karena di Yerusalem, orang-orang Yahudi dapat menemukan cara untuk membinasakan Rasul Paulus. Walau memang Rasul Paulus dapat dilindungi oleh penguasa-penguasa yang ada, tapi tidak dapat mengelak jika orang Yahudi dapat menemukan cara untuk membunuhnya. Sehingga kita melihat dari bagian bacaan Alkitab kita dalam ayat selanjutnya mengungkapkan bahwa Rasul Paulus dia tidak ingin pergi ke Yerusalem. Ia berkata, aku sekarang berdiri di hadapan pengadilan Kaisar. Aku patut diadili di sini. Sebagai warga negara Roma, layaklah ia diadili di pengadilan Kaisar yang berkuasa di Kaisarea.
karena pengadilan dilakukan atas nama Kaisar. Di Kaisarea, Paulus akan mempertanggungjawabkan segala kebenaran yang ia yakini, yang hendak menyatakan bahwa ia tidak berbuat salah atau ia tidak bersalah terhadap orang-orang Yahudi. Ia melakukan kebenaran bahwa yang dinyatakan adalah suatu kenyataan yang benar-benar terjadi dalam diri Yesus Kristus. Belajar firman Tuhan kita di hari ini mengarahkan saya, saudara-saudara sekalian, untuk menata hidup. Dalam perjalanan hidup kita ini, apakah kita mau melakukan kebenaran di hadapan Tuhan atau kita melakukan kebenaran di hadapan manusia saja? Paulus berupaya sekuat tenaga mewujudkan kebenaran di dalam Yesus. Walau ia harus menderita, dihukum dan dipenjarakan, tapi kebenaran menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Demikian dengan kita. Saya yakin kita pun akan berupaya menjadi seperti yang diteladani oleh Rasul Paulus. Kita wujudkan kebenaran dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang benar, yang hidup di dalam jalannya Tuhan, yang hidup mencintai Tuhan, yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, bahwa jalan hidup kita sebagai orang yang benar selalu akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga apabila kita jatuh, menghadapi tantangan, menghadapi situasi hidup yang sulit, kita tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang selalu setia menopang, yang akan mengangkat kita memperoleh kemuliaan yang sungguh luar biasa dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh belajar firman. Kami yakini kami akan dituntun oleh tuntunan kuasa Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran dalam hidup ini. Kami meneladani yang baik yang dilakukan Paulus, dan itu kami teruskan dalam perjalanan hidup, baik di sepanjang hari ini, besok, dan selalu terus. Kami tetap memasrahkan hidup pribadi keluarga dalam perjalanan hidup hari ini, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhanlah sumber berkat hidup yang memampukan kami melakukan segala sesuatu dengan baik adanya. Dan Tuhan yang akan memberkati mereka yang bersyukur di hari ini. Mereka yang bergumul, Tuhan juga yang akan tuntun pimpin hidup mereka. Perjalanan kehidupan umat Tuhan bersama seluruh jemaat Tuhan, bahkan bersama seluruh masyarakat, semua dipersembahkan ke Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang selalu jadi dan bukan kehendak kami. Ini kami Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah persekutuan ibadah kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom.